Sudah bergabung bersama kami Ketua Mahkamah Konstitusi 2008-2013 dan juga Cendekiawan Muslim Bapak Profesor Mahfud MD. Terima kasih Pak Prof Mahfud sudah bergabung bersama kami. Kalau berbicara soal pertemuan kemarin, sebenarnya poin-poin penting apa Pak yang menjadi pembahasan dalam pertemuan dengan Wapres Yusuf Kala? Terima kasih Andini, selamat malam para pemirsa. Jadi begini, tadi malam hadir 18 pimpinan Ormas Islam yang pada intinya sampai pada kesimpulan bersama bahwa pemilu 2019 itu sudah berlangsung dengan baik, dengan aman dan lancar. Tentu dengan segala kekurangan yang tidak bisa dihindarkan, persoalan-persoalan teknis dan sebagainya. Jadi yang inti semua pimpinan Ormas Islam itu menyatakan pemilu sudah selesai sesuai dengan konstitusi, selesai aman dan lancar. Adapun masalah-masalah yang timbul yang sifatnya politis itu kemudian ada usulan agar dilakukan semacam pemberian signal oleh Pak Prabowo dan oleh Pak Jokowi bahwa mereka berdua akan bersikap negarawan untuk menenangkan masanya masing-masing, menenangkan pendukungnya masing-masing agar menunggu keputusan KPU tanggal 22 Mei atau kalau memang masih ada masalah supaya diselesaikan secara hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, signal yang perlu diberikan itu ya diusahakan agar mereka berdua bisa bertemu gitu ya, bisa bertemu, minum kopi, tidak usah bicara soal-soal politik yang terlalu serius karena persoalan hasil pemilu itu sudah ada mekanismenya yang diawasi dengan ketat oleh instrumen-instrumen hukum yang tersedia. Nah, itulah kesimpulan yang terpokok tadi malam. Jadi ya sudah selesai bahwa ada masalah ya ada jalur dan kita memberi dukungan kepada KPU untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan mengikuti prosedur dan time schedule yang sudah mereka buat sehingga pada tanggal 22 Mei itu betul-betul sudah bisa mengumumkan hasilnya berdasar KPU sebagai hasil akhir. Dengan hitungan manual, masing-masing pihak mengadu data, mengadu D1, ya, ditunjukkan ini punya saya, karena semua itu ditandatangani oleh semua pihak yang ada. Sehingga nanti akan ketahuan mana yang benar, mana yang salah, mana yang palsu, mana yang tidak, akan teruji di situ. Sehingga tinggal kalkulasinya saja dimantapkan pada saat itu, Andini. Ya. Nah, Prof Mahfud, tapi kan juga ada tudingan bahwa KPU dianggap tidak netral begitu pada penyelenggaraan pemilu ini. Anda melihatnya bagaimana jelang diumumkannya real count dari KPU sendiri? Enggak, kalau Anda mau melihat di tengah-tengah masyarakat, sebenarnya kan tidak ada apa-apa di desa-desa, di kampung gitu, secara fisik ya. Itu kan ya kan rame di medsos dan nampaknya medsos itu memang ada sebuah gerakan yang mengerjakan apa yang disebut post truth ya, di mana sesuatu yang tidak benar itu diproduksi terus dan KPU terus yang diserang gitu. KPU mungkin oleh orang yang bukan pendukungnya Pak Prabowo dan oleh orang yang bukan pendukungnya Pak Jokowi, bisa saja itu orang mau membuat hal-hal seperti itu. Nah, oleh sebab itu, menurut saya kedua pihak sebagai sesama negarawan yang sudah mendapat mandat yang besar dari rakyat, entah siapa nanti yang menang, itu harus menenangkan masanya. KPU itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun, karena kalaupun mau diintervensi akan diketahui oleh pihak-pihak yang dirugikan dan oleh masyarakat, karena kerjanya serba terbuka, gitu. Nah, oleh sebab itu kita semua harus tenang, pemilu ini sudah selesai, prosedur-prosedurnya tetap diikuti. Ya, Prof Mahfud, tapi kan juga ada karena ada cywar ini kan dampaknya pasti ada ke masyarakat. Ada yang jadi mungkin meragukan, ada yang juga jadi mungkin jadi apatis begitu. Dan yang juga menjadi khawatiran soal keamanan begitu karena adanya cywar walaupun ada di media sosial ramenya. Nah, ini jadi bagaimana Prof? Siapa yang sebenarnya harus turun untuk meredamkan ini? Begini, karena ini soal politik ya, maka yang paling berperan akan menentukan emosi masyarakat, menurunkan atau menaikkannya
adalah kontestan. Dalam hal ini Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Itu supaya minta pengikutnya tenang, ikuti prosedur hukum. Karena tidak ada lain selain hukum. Kalau mau politik, saling klaim tidak akan pernah selesai. Maka ada hukum. Nah, tunggu prosedur hukum itu. Prosedur hukum itu ada dua. Satu, prosedur penetapan menurut peraturan. Itu nanti KPU yang menentukan. Lalu yang kedua, prosedur kalau terjadi konflik, perbedaan, dispute gitu, itu nanti Mahkamah Konstitusi. Nah, di situ semua akan diuji dan dibuktikan secara terbuka. Menurut saya, mekanisme yang tersedia beserta instrumennya itu sudah menjamin untuk tidak ada yang dirugikan. Secara sembunyi-sembunyi. Di situ semua akan dibuka secara terang berdasar logika dan fakta-fakta yang bisa dibangun di persidangan nanti. Ya, Prof. Mahfud, soal rekonsiliasi antara kedua capres ini, Prof. Mahfud mengenal keduanya, juga punya pengalaman di 2014. Kalau melihat sekarang kondisinya ini, rekonsiliasi bisakah dilakukan sebelum diumumkan real count itu? Mungkin tidak mudah, tetapi tidak akan menimbulkan masalah yang tragis ya menurut saya. Dalam pandangan saya, Pak Prabowo itu sekarang ingin membuat kebanggaan kepada pendukungnya sehingga tidak langsung menyerah, ya tidak apa-apa juga. Seperti halnya Pak Jokowi juga melakukan itu, hal yang sama gitu, cuma caranya berbeda. Tetapi pada saatnya menurut saya tidak akan ada seorang pun yang akan bisa melawan konstitusi. Karena di dalam hukum bernegara itu ada dalil yang di atas konstitusi, yang lebih tinggi dari konstitusi, yang bunyinya begini, salus populi supreme lex. Keselamatan bangsa dan negara itu di atas konstitusi. Sehingga kalau ada orang melanggar konstitusi, maka setiap tindakan bisa diambil oleh negara untuk menertibkannya. Kembali negara ini bersatu dan aman. Andini. Ya, nah kalau begitu Prof. Mahfud, sekarang juga ada evaluasi dari pemilu yang terjadi kemarin. Banyak sekali catatannya, juga ada yang menyatakan apakah memang seharusnya dipisah saja antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden. Berdasarkan evaluasi pemilu yang sekarang ini, menurut Anda bagaimana? Apa yang harus menjadi catatan dan sebaiknya ke depannya seperti apa? Saya setuju. Agar dipikirkan kembali pemilihan serentak itu apa maksudnya, harinya sama atau minggunya sama atau dalam satu paket atau apa, itu bisa diatur kembali sebenarnya sehingga bisa dipisah serentak nasional, serentak daerah dan sebagainya, itu bisa saja dilakukan. Tetapi saya usulkan pada tahun pertama pemerintahan presiden terpilih nanti, entah itu Pak Jokowi, entah itu Pak Prabowo dan siapapun DPR-nya, itu harus diadakan evaluasi kembali undang-undang politik pada tahun pertama. Pada tahun 2020 sudah dimulai, jangan menunggu tahun 2002. Itu sudah syarat kepentingan politik. Jadi 2020 besok dibentuk tim pembentukan rancangan undang-undang pemilihan presiden, pemilihan legislatif, kepartaian, threshold dan sebagainya. Itu supaya dibicarakan lagi sejak awal sehingga kalau ada kesalahan bisa mulai dicicil, digugat ke Mahkamah Konstitusi, dan kepentingan politik dagang sapi karena didesak oleh waktu itu bisa diminimalisir. Saya kira program pertama, prolegnas pertama tahun pertama saya usulkan agar pemerintah bersama DPR bersepakat memperbaiki tata politik kita dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Saya setuju pemilu itu serentaknya itu diatur kembali secara bertahap begitu. Ya, baik. Profesor Mahfud MD, terima kasih sudah bergabung bersama kami.